Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas satu mata kuliah saya, yakni penelusuran online dan kerjasama dalam jejaring. Pada kali ini saya mengambil studi kasus pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Dalam tugas ini, saya akan mempraktikkan berbagai teknik penelusuran informasi di internet, supaya hasil pencarian bisa lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada Boolean operators. Teknik ini menggunakan kata penghubung seperti and, or, dan juga not. Misalnya, saya akan mengetikkan tentang motivasi belajar and disiplin belajar. Maka hasil pencarian akan menampilkan halaman yang membahas dua hal tersebut itu sekaligus. Jika saya memakai or, hasilnya bisa lebih luas karena mencakup salah satu dari dua kata kunci tersebut. Sedangkan kalau saya menggunakan not, kita bisa menghilangkan topik yang tidak diinginkan dari hasil pencarian. Selanjutnya ada pre-searching. Teknik ini menggunakan tanda kutip seperti tanda kutip dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa, tutup kurung tutip, gunanya untuk mencari hasil yang memuat kalimat itu secara lengkap dan urut. Jadi bukan hanya kata per katanya saja. Berikutnya yakni ada wildcards dan truncation. Keduanya berguna untuk mencari berbagai bentuk kata yang mirip. Contohnya, kalau kita tulis pendidikan dengan tanda bintang di akhir, contohnya pendidikan bintang, maka hasilnya bisa mencakup kata belajar, pembelajaran, dan juga belajar. Sementara wildcards pakai tanda tanya. Untuk menggantikan satu huruf, misalnya belaj tanda tanya R, bisa menampilkan kata belajar atau belajar. Kemudian ada advanced search. Ini fitur pencarian lanjutan di Google yang bisa kita buka lewat google.com atau advanced search. Dengan fitur ini kita bisa menentukan bahasa, domain situs, tahun publikasi, sampai jenis file seperti PDF. Misalnya, saya bisa mencari studi kasus pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa hanya dari situs wikipedia.orange dan dalam format PDF. Teknik berikutnya adalah penelusuran spesifik. Contohnya, aku bisa menulis site ac.id untuk membatasi hasil hanya dari situs universitas, atau file type PDF untuk menampilkan file berformat PDF saja. Dengan cara ini, hasil yang muncul lebih terpercaya dan sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian, ada penelusuran gambar. Teknik ini bisa dilakukan lewat Google Image dengan mengetikkan kata kunci atau mengunggah gambar tertentu. Misalnya, aku mencari infografis motivasi belajar siswa untuk mendapatkan gambar pendukung yang bisa digunakan dalam laporan atau presentasi. Kemudian, yang selanjutnya ada penelusuran canggih. Nah, ini gabungan dari beberapa teknik sekaligus, seperti Boolean operators, pre-searching, dan filter berdasarkan waktu atau domain. Contohnya, aku mengetikkan motivasi belajar and media sosial, site ac.id, file type PDF after 2021. Artinya, Google hanya akan menampilkan file PDF dari situs kampus yang membahas kedua topik itu dan diterbitkan setelah tahun 2021. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa penelusuran canggih itu bisa menggunakan lewat AI. Terakhir, ada metode penelusuran dengan 3 teknik. Di sini, aku menggabungkan pre-searching dengan tanda kutip, penggunaan or untuk memperluas hasil, dan pencarian kalimat biasa untuk menemukan berbagai sumber terkait. Dari semua teknik tadi, bisa disimpulkan bahwa setiap metode punya keunggulan masing-masing. Ada yang cocok untuk mempersempit hasil, ada juga yang berguna untuk memperluas cakupan pencarian. Dengan memahami teknik-teknik ini, kita bisa melakukan penelusuran informasi secara efektif, efisien, dan tentu saja lebih relevan dengan kebutuhan akademik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Dan semoga tutorial ini membantu kamu dalam memahami cara melakukan penelusuran online yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.